Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Naufal Hendra dengan NIM 124 10 10 10 83 dan juga teman sekelompok saya yaitu Herman Sutanto dengan NIM 124 10 10 10 64. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah algoritma dan pemrograman 2. Sebelumnya saya akan eh, memperlihatkan soal yang diminta. Nah, ini merupakan tugas pertemuan ke-13 di mana di sini kita diminta untuk menyusun program yang dapat mencari rute dengan biaya termurah dari titik asal ke titik tujuan, di mana kita juga diberikan sebuah test case dan juga contohnya. Jadi ini merupakan contoh dari tugas pertemuan 13. Selanjutnya saya akan memberikan hasil dari tugas kami berdua. Di sini merupakan file kita yang sudah kami kerjakan, di mana pada line pertama yaitu import tkinter Azteca, di mana line ini digunakan untuk mengimport library tkinter. Lalu pada line 3 ada window tk di tk, di mana digunakan untuk membuat variabel window. Bawahnya line 4 itu fungsinya yaitu untuk membuat judul pada window, yaitu judul yang kami berikan yaitu pertemuan 13. Lalu ada pada line 5 dan 6 digunakan untuk membuat canvas dengan ukuran tertentu, di sini dengan width 2000 dan height-nya juga sama 2000. Selanjutnya yaitu pada line 8 merupakan inputan untuk menginput banyak titik yang akan digambar pada program ini. Lalu pada line 9 di mana ada variabel list, yaitu list titik merupakan list yang digunakan untuk menyimpan data koordinat titiknya. Lalu pada line 10 yang merupakan sebuah looping yang fungsinya yaitu untuk memisahkan antara koordinat X dan juga koordinat Y. Lalu selanjutnya pada line 11 terdapat inputan koordinat titik dalam bentuk string yang akan dipisah dalam line 12 dan 13. Lalu pada line 12 dan 13 itu fungsinya yaitu untuk memisahkan koordinat titik dan diubah menjadi sebuah integer. Lalu selanjutnya pada line 14 yaitu list titik dot append, di mana digunakan untuk menambahkan data ke dalam list underscore titik. Selanjutnya line 15 yang memiliki fungsi untuk membuat bentuk oval dengan ukuran dan warna tertentu. Ini bisa dilihat, kita lihat di mana eh, kita mengisi ukuran dan warnanya yaitu biru. Lalu pada line 16 untuk membuat teks. Lalu pada line 19 merupakan inputan untuk menginput banyak garis yang akan dijalankan. Lalu pada line 20 yang merupakan sebuah dictionary, di mana dictionary ini sebagai tempat garis serta bobot atau nilai garisnya. Lalu saya akan menjelaskan mengenai line 22 hingga seterusnya. Sini untuk line 22 ada loopingan yang digunakan untuk menambahkan titik yang akan dijalankan atau digunakan. Sini di line 23 ini ada inputannya ya, berupa variabel garis. Ini inputannya digunakan untuk menginput titik yang akan digambarkan garisnya dan juga beserta bobot yang dimiliki oleh garis tersebut. Nanti dipisahkan pada line 24, 25 dan juga 26 dengan dengan format integer. Lalu untuk di line 28 situ ada fungsi if yang dimana nanti digunakan untuk menambahkan titik 1 atau titik awal garis ke dalam variabel list garis yang ada di atas tadi, dictionary tadi itu. Lalu di bawahnya pada line 29 itu nanti dimana ketika pengecekan pada line 28 itu titik 1 tidak ada di dalam variabel, maka di dalam variabel
maka nanti di line 29 itu akan ditambahkan dan juga nanti nilainya akan sama dengan dictionary kosong. Jadi nanti di dalam dictionary itu ada suatu data titik satu yang memiliki nilai dictionary kosong yang nanti dictionary kosongnya akan diisi juga di line selanjutnya. Di sini line 30 ini diisi berdasarkan line sebelumnya. Jadi nanti mengisi datanya ketika titik satu nilainya kosong nanti ditambahkan di sini. Jadi nanti di dalam dictionary kosongnya itu isinya ada titik 2 beserta bobotnya. Jadi formatnya itu seperti pada dictionary awal itu ada titik satu, lalu nilainya ada dictionary yang berisi titik 2 yang nilainya itu sama dengan bobotnya. Seperti itu. Lalu di line 31 itu sama seperti line-line sebelumnya, namun ini kebalikannya. Ketika titik 1 berbeda dengan titik 2, maka akan ditambahkan titik 2 garisnya sebagai garis awalnya, sebagai titik awal garisnya. Hanya dibalik saja ya, sama seperti titik sebelumnya. Begitu pula untuk line 32 dan 33. Ini digunakan hal ini bertujuan agar nanti garisnya selalu terhubung. Lalu di line selanjutnya ada line 36, ini inputan digunakan untuk menginput titik awal dan juga titik akhir. Nanti ini kan berupa string ya. Sama seperti line sebelumnya itu inputannya masih berupa string, nanti dipisahkan dan di-convert menjadi integer menggunakan split. Lalu yang selanjutnya untuk line 44, ini ada fungsi yang namanya fungsi cari jalur. Di sini ada beberapa parameter seperti parameter graf, awal, akhir, dan juga jalur. Di sini fungsi ini digunakan untuk menentukan arah jalurnya dari suatu garis atau dari suatu garis yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi nanti ini parameter graf ini menggunakan inputan dari variabel sebelumnya ya, variabel mungkin bisa scroll ke atas. Variabel list garis nanti dari menggunakan variabel itu. Ini mana tadi? Ini untuk inputan graf. Ini untuk inputan awal, ini untuk inputan akhir. Seperti itu. Lalu untuk parameter jalur nanti ada di bawahnya. Lalu ini selanjutnya line 45 ini variabel jalur atau parameter jalur digunakan sebagai patokan ya. Nanti ketika posisinya ada di mana, posisi titiknya atau garisnya ada di mana. Nanti variabel ini ditambahkan dengan titik awalnya untuk sebagai titik mulanya. Lalu selanjutnya ada line 46, fungsi if ini digunakan ketika titik awal sama dengan titik akhir, maka akan menghasilkan atau mengembalikan nilai dari jalurnya. Lalu pada line 48, ketika ada fungsi ketika titik awalnya tidak ada di dalam graf atau dalam list garis tadi, yang variabel yang ada di atas, maka akan mengembalikan list kosong yang nantinya akan diisi. Lalu selanjutnya sini pada line 50 ada variabel semua jalur. Ini nanti akan ini isinya nanti berupa list jalur yang telah dilewati, seluruh jalur yang telah dilewati nanti akan masuk ke dalam variabel ini. Lalu ini ada variabel cost, ini digunakan sebagai cost total atau beban atau apa ya? Coba monggo bisa scroll dulu. Scroll ke atas. Ya, itu isinya total bobot ya. Cost itu digunakan sebagai tempat dari total bobotnya. Lalu untuk selanjutnya ada line 52, di sini ada loopingan yang digunakan untuk loopingan ini menggunakan patokan dari graf itu ya, yang dimana isinya itu ada titik awal dengan nama variabel titik. Ini loopingan ini digunakan untuk menentukan jalurnya. Lalu selanjutnya pada line 53 itu ada fungsi if yang dimana ketika kondisi titiknya tidak ada di jalur, maka akan membuat jalur baru di sini dengan menggunakan parameter-parameter baru.
Lalu selanjutnya pada line 55 ada loopingan lagi. Ini digunakan untuk menambahkan berdasarkan kondisi sebelumnya, variabel sebelumnya yaitu jalur baru. Ketika sudah ditemukan jalurnya maka akan ditambahkan ke dalam sini, ke dalam variabel semua jalur yang ada di atas. Lalu untuk mengakhiri loopingan itu dikembalikan variabel semua jalur atau return semua jalur, variabel semua jalur. Lalu pada line 60 ini digunakan untuk memprint hasil dari fungsi tadi yang ada di atas ya. Lalu untuk selanjutnya pada line 63 ini ada variabel jalur digunakan untuk menjalankan fungsi cari jalur dengan parameter yang sudah ditentukan dari variabel-variabel yang ada di atas seperti garis, titik mula dan titik tujuan yang seperti saya sebutkan sebelumnya dengan nama variabel jalur. Nanti variabel jalur ini isinya hasilnya, yaitu semua jalur itu. Lalu untuk selanjutnya pada line 66 ini ada loopingan for i in jalur. Ini menambahkan total bobot dari seluruh jalurnya. Jadi nanti ini ada kan di sini di bawahnya itu ada variabel cost ya yang nilainya sudah nol. Nanti ini akan bertambah sesuai dengan jalur-jalur yang telah dilewati beserta bobot-bobotnya di total nanti dimasukkan ke sana. Di sini pada line 69 ini ada loopingan yang digunakan sama seperti tujuannya itu untuk menambahkan nilai jalurnya atau bobotnya ke dalam cost dan juga nanti di append pada line 71. Itu mengappendkan ada di setiap data di jalur. Jadi setiap data di jalur itu jalur yang dilewati beserta total bobotnya itu berdasarkan di sini, dari line 71 di append berdasarkan nilai dari cost yang sudah ditambahkan pada loopingan sebelumnya. Lalu untuk line 74 di sini ada variabel jalur yang akan diurutkan menggunakan sorted. Di sini diurutkan. Lalu pada line 75 di print hasilnya ya. Ini 75 line 75 untuk mengprint hasil dari pengurutan tadi. Dan ditentukan berdasarkan string yang ada di sini seperti jalur terpendeknya itu jalurnya lewat mana saja, lewat garis mana saja, lalu memiliki cost berapa untuk melewati jalur tersebut. Di sini berhubung shortnya dari yang paling kecil, di sini dipilih data pertama. Jadi total cost-nya itu yang paling kecil seperti itu. Lalu untuk selanjutnya loopingan pada line 78 ini digunakan untuk menghapus data di jalur. Jadi setiap pada jalurnya di pop atau dihapus nilai cost-nya. Lalu untuk line 81 maksud saya, di sini loopingannya digunakan untuk ini loopingannya menggunakan panjang dari variabel jalurnya digunakan untuk lalu untuk yang selanjutnya pada line 81 tadi itu digunakan untuk menambahkan nilai ya dari list titik itu ke dalam jalur di sini. Nah, jadi untuk setiap datanya ditambahkan di loopingan ini berdasarkan jumlah dari panjang dari variabel jalur tadi. Lalu untuk yang selanjutnya pada line 85 di sini menentukan nilai jalur ya, pada indeks ke 0 itu sama dengan hasilnya. Karena itu jalur paling pendek ya, jadi ditentukan berdasarkan resultnya, dianggap sebagai hasilnya. Lalu yang selanjutnya pada line 88 sampai 96 ini untuk menggambar sisanya. Jadi pada line 88 sampai 91 itu loopingan yang digunakan untuk menggambar garisnya. Jadi ketika garisnya itu merupakan bukan garis yang dipilih atau merupakan hasilnya, jadi yang seperti misalnya jalur terpendek dan juga cost paling rendahnya itu, maka akan berwarna merah. Namun ketika merupakan jalur terpendek ataupun cost paling rendah itu akan berwarna biru, seperti pada loopingan di line 94 dan juga line 96. Itu ditentukan bahwa garisnya berwarna biru dan juga garis yang bukan hasilnya itu akan berwarna merah. Kemudian selanjutnya saya akan
mencoba menjalankan programnya dengan test case yang sudah disediakan. Jadi di sini sudah saya jadikan satu folder, kemudian akan saya jadikan dengan command prompt. Selanjutnya yaitu langsung saya coba saja. Kita masukkan test case pertama, dan kita enter. Maka akan muncul gambar yang seperti pada contoh soal. Seperti ini, lalu kita coba pada test case yang kedua. Caranya sama, yaitu dengan coba. Maka akan muncul sebuah gambar seperti pada contoh pertemuan 13. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.